Bosan dengan drama Sambo? Kapolri tegaskan Ferdi Sambo harus dihukum mati. Namun sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya guys, agar kalian tetap update berita-berita dari channel ini. Terungkap bila sosok yang meminta Irjen Ferdi Sambo dijerat pasal dengan sanksi berat, hukuman mati adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit. Irjen Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati dan 3 anak buahnya memang dijerat pasal 340 KUHP dengan salah satu sanksi terberat adalah hukuman mati, selain penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun lamanya. Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara sekaligus penasihat Kapolri bidang politik, Hermawan Sulistyo mengungkapkan kalau sebenarnya Kapolri yang meminta agar Irjen Ferdi Sambo dijerat menggunakan pasal 340 KUHP, yang hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Jangan lupa loh, penetapan pasal 340 untuk Ferdi Sambo itu yang minta Kapolri, harus bisa dibuktikan 340, bukan penasihatnya, bukan penasihat hukumnya, kata Hermawan Sulistyo dalam program Kompas Petang di Kompas TV. Irjen Ferdi Sambo terancam hukuman mati karena keterlibatan dirinya dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Suami Putri Chandrawati itu dijerat menggunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Jo pasal 56 KUHP. Publik kan nggak tahu. Masa Kapolri cerita ke publik? Saya minta loh dihukum segini. Pasal ini pasal itu, kata Hermawan Sulistyo lebih lanjut. Kapolri juga meminta siapapun yang diduga terlibat dalam kasus ini benar-benar dibuka seterang-terangnya. Termasuk soal aliran dana yang disebut-sebut mengalir ke sejumlah pihak dalam pusaran kasus yang dihadapi Irjen Ferdi Sambo. Kapolri bilang, dibuka saja kalau saya terima duit. Jumlahnya berapa? Kapan? Buka-bukaan saja, ujar Hermawan Sulistyo. Hermawan Sulistyo juga menyebut-sebut bekas staf dan penasihat ahli Kapolri, Fahmi Alamsyah, adalah pihak yang membagi-bagikan uang dalam pusaran kasus pembunuhan yang dihadapi Irjen Ferdi Sambo. Hal itu merespons pernyataan penasihat Tampak Saur Siagian soal aliran dana dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Dia bukan kecipratan. Dia yang membagi. Gimana? Wong dia pelaku kok, ucap Hermawan Sulistyo. Hermawan Sulistyo lebih lanjut menyampaikan, Fahmi Alamsyah dalam eksistensinya bukan hanya dikenal sebagai staf dan penasihat ahli Kapolri. Lebih dari itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah bahkan dikenal kerap membagi-bagi duit. Kalau yang khusus tadi ke penasihat itu, ada satu penasihat yang bukan hanya kecipratan, tapi dia membagi-bagi duit, gitu, ungkap Hermawan Sulistyo. Itu di kalangan teman-teman di luar itu, Fahmi Alamsyah itu. Dikonfirmasi, apakah uang yang dibagi-bagikan Fahmi Alamsyah berasal dari Irjen Ferdi Sambo? Hermawan Sulistyo mengaku tidak tahu dari mana asal-usul uang yang dibagikan oleh Fahmi Alamsyah ke sejumlah pihak. Ya enggak tahu saya, bukan penyidik. Kami cuma tahu bahwa dia ini operator yang menyusun skenario-skenario setelah penembakan. Lalu dia menyusun bersama Sambo bahwa ini tembak-menembak, ujar Hermawan Sulistyo. Dia menyusun skenario pelecehan seksual dan publik percaya itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah ditekan untuk mundur dari jabatan staf dan penasihat ahli Kapolri. Bukan hanya itu, Hermawan Sulistyo mengungkapkan soal polemik aliran dana tersebut juga membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi tertantang. Kapolri bilang, dibuka saja kalau saya terima duit. Jumlahnya berapa? Kapan? Buka-bukaan saja. Nasib anak terakhir Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Kamarudin, saya siap adopsi. Dia menyusun skenario pelecehan seksual dan publik percaya itu yang menjadi masalah. Polri telah menetapkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pasutri ini sama-sama disangkakan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Di balik kekejaman Pasutri ini, ada yang menjadi pertimbangan polisi dan kemungkinan majelis hakim nanti. Sebab, Pasutri ini masih memiliki anak bayi berusia 1,5 tahun.
Bayi itu merupakan anak keempat mereka. Diketahui, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati memiliki 4 orang anak yakni berusia 21 tahun, 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Kamarudin Simanjuntak mengaku ingin mengadopsi anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang baru berusia 1,5 tahun. Sebenarnya kala itu pertimbangan Kabareskrim cukup baik. Bagaimana dengan anaknya yang masih di bawah umur? Ucap Kamarudin dalam acara Kompas Petang. Ia berjanji akan menyekolahkan anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sampai menjadi dokter. Makanya saya jawab biar saya adopsi saja, janji saya sekolahkan sampai yang tertinggi. Kalau perlu sampai dokter, kata Kamarudin. Kamarudin mengungkapkan mulanya penyidik mempertimbangkan anak Putri Kenrati yang masih bayi saat ingin melakukan penetapan tersangka. Menurut Kamarudin terkait nasib anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang baru masih kecil, seharusnya tak menjadi penghalang sebagai penyidik. Ia lalu membandingkan dengan nasib Brigadir J, tapi jangan gara-gara anak kepastian hukum tidak tercapai. Terus bagaimana dengan anak klien saya sudah mati? Terus mereka fitnah, ujar Kamarudin. Kan enggak boleh memfitnah orang mati, imbuhnya. Diketahui, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dijerat dengan pasal-pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun kurungan. Kamarudin Simanjuntak bakal melaporkan orang-orang yang diduga terlibat skenario bohong pembunuhan Brigadir J. Mulai dari pembuat skenario hingga penyebar informasi bohong. Sejumlah nama pun disebut Kamarudin, diantaranya anggota Kompolnas Beni Mamoto, istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati hingga mantan Kapolres Jakarta Selatan. Pernyataan ini dikatakan Kamarudin Simanjuntak saat ditemui di Jambi, Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 siang. Tidak hanya Putri, tetapi ada Beni Mamoto, mantan Kapolres Jakarta Selatan serta orang yang membuat laporan palsu di Polres Jakarta Selatan yang mengatasnamakan Ferdy Sambo, kata Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menjelaskan, kedatangannya ke Jambi untuk mengambil atau meminta tanda tangan surat kuasa. Tidak tanggung-tanggung, Kamarudin menjelaskan, ia akan meminta 5 surat kuasa sekaligus, yakni melaporkan Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati yang membuat laporan palsu terkait tuduhan Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual. Yang dimana, kata Kamarudin, Ferdy Sambo mengatakan Brigadir Yosua menodongkan senjata kepada Putri Chandrawati. Ia menjelaskan, laporan tersebut juga telah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana yang melanggar pasal 317.318 KUH pidana junto pasal 55-56. Selain itu, surat kuasa kedua yang diminta Kamarudin Simanjuntak yakni untuk melaporkan kasus pencurian, yang mana diduga uang Brigadir Yosua dicuri. Uang senilai 200 juta rupiah dipindahkan dari rekening pribadi Yosua dipindahkan ke rekening tersangka sebesar 200 juta rupiah yang terdata pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Dalam kasus ini, Kamarudin Simanjuntak akan melaporkan transaksi tindak pidana pencucian uang. Kemudian, surat kuasa ketiga yakni adanya upaya menghalangi penyelidikan atau melakukan upaya obstruction of justice, yakni melanggar pasal 221 KUH pidana junto 223 junto pasal 88 tentang permufakatan jahat. Surat kuasa berikutnya menyebar informasi bohong. Dalam hal ini, kata Kamarudin Simanjuntak, sejumlah orang yang terlibat dalam kasus ini melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang disebut menyebar informasi bohong dan memfitnah orang mati, yaitu pasal 321 KUH pidana, di mana mereka melaporkan almarhum melakukan pelecehan seksual, kata Kamarudin Simanjuntak. Surat kuasa berikutnya, perbuatan melanggar hukum, akan digugat Aikara Perdata perbuatan melawan hukum. Sebelumnya, Kamarudin mengungkapkan, kliennya dibunuh usai membocorkan informasi tentang si cantik kepada Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo. Awalnya, kata Kamarudin,
Putri menanyakan keberadaan suaminya yang jarang pulang ke rumah. Diduga almarhum ini dituduh memberi informasi tentang kenapa si bapak tidak pulang ke rumah. Lalu dicariin oleh si ibu, kata Kamarudin kepada wartawan. Kamarudin menuturkan, Ferdi Sambo lantas menuduh Brigadir Yosua membocorkan soal si cantik kepada istrinya. Namun, ia enggan membeberkan identitas si cantik di balik kasus tersebut. Diduga almarhum itu memberikan informasi tentang keberadaan si cantik dan lainnya itu, beber Kamarudin. Sayangnya, Kamarudin enggan membeberkan identitas si cantik di balik kasus ini. Ia hanya mengatakan bahwa almarhum Brigadir J sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang melukai martabat keluarga Sambo. Menurut Kamarudin, istri Sambo, Putri Chandrawati juga baik-baik saja dengan Brigadir J.